Halo, selamat datang di Best Client. Kali ini Best Client bakal ngerangkum sebuah film bertema sains fiksi horor yang dibintangi oleh Will Smith. Will Smith berperan sebagai seorang ilmuwan bernama Robert Neville. Ia kebal terhadap virus yang menyebabkan manusia berubah menjadi zombie. Neville bertahan hidup bersama dengan anjingnya, Sam. Setiap hari Neville menjalani aktivitasnya seperti biasa. Sarapan, menonton TV, berolahraga, memandikan Sam seperti tidak ada yang salah. Namun menjelang malam, Neville akan menutup seluruh pintu dan jendela di rumahnya. Ia kemudian tidur di dalam bathtub sembari memeluk senapan. Menunggu matahari terbit, zombie-zombie itu takut terhadap sinar matahari, sehingga hanya aktif di malam hari. Setiap pagi Neville rutin berkeliling, memburu makanan. Pergi ke toko dan rumah-rumah untuk mencari sesuatu yang bisa ia manfaatkan. Untuk mengobati kesepiannya, Neville memajang beberapa manekin dan menganggapnya sebagai manusia lain. Pada tengah hari, Neville menuju ke pelabuhan, melakukan siaran radio dan menunggu kedatangan orang-orang yang mungkin mendengar suaranya. Neville juga melakukan penelitian. Menggunakan tikus sebagai objek penelitian, ia berusaha membuat penawar virus tersebut. Suatu ketika saat sedang bermain golf, Sam menyadari kehadiran seekor rusa lalu mengejarnya hingga ke sebuah tempat yang gelap. Untuk menemukan Sam, Neville terpaksa masuk ke dalam tempat itu. Meski menemukan Sam, Neville diserang oleh zombie. Untungnya ia berhasil selamat dengan berlari keluar. Neville kemudian menjebak dan menangkap salah satu zombie, lalu membawanya untuk dijadikan objek penelitian. Zombie itu berjenis kelamin perempuan. Ada tato kupu-kupu di tubuhnya. Neville menyuntikkan sebuah serum, namun serum itu malah hampir membunuh zombie itu. Hari berikutnya, saat ia berkeliling ia dikejutkan oleh kenampakan salah satu manekin di tepi jalan. Padahal manekin itu ia letakkan di depan sebuah toko. Neville kebingungan. Tidak mungkin ada yang memindahkan manekin tersebut. Dengan emosional Neville menembaki manekin tersebut. Saat hendak mendekati manekin itu, Neville tersangkut oleh jebakan. Kepalanya terluka dan ia hilang kesadaran. Saat ia sadar, matahari hampir terbenam. Berjuang untuk lepas dari jebakan itu, Neville malah melukai kakinya dengan pisau lipat miliknya. Dengan menyeret kakinya, Neville berusaha kembali ke mobilnya. Namun tiba-tiba sekumpulan anjing zombie menyerang. Hampir diterkam, Neville diselamatkan oleh Sam. Namun Sam malah terluka. Neville kemudian membawa Sam pulang ke rumah. Lalu menyuntikkan serum. Sembari memangkunya, Neville menyanyikan lagu untuk Sam. Tapi kemudian Sam berubah ganas. Dengan berat hati Neville membunuh Sam dengan tangannya. Hari berikutnya, Neville mencoba melakukan aktivitasnya seperti biasa. Namun tanpa Sam, Neville benar-benar merasa sendirian. Marah dan putus asa, Neville berkeliaran di malam hari lalu menabrak para zombie. Namun yang terjadi, ia malah terluka. Saat hampir hilang kesadaran, seseorang datang untuk menolongnya. Itu adalah Anna dan Ethan. Anna menjelaskan bahwa ia datang untuk menemui Neville setelah mendengar siaran radionya. Anna juga mengajak Neville untuk pergi ke tempat di mana orang-orang yang selamat lainnya tinggal. Namun Neville tiba-tiba marah. Tapi beberapa detik kemudian kembali melembut dan meminta waktu untuk berpikir sendirian. Saat merasa lebih tenang, Neville kembali berbicara dengan Anna dan mengetahui fakta bahwa ada 5 orang yang kebal terhadap virus itu dalam kelompok Anna. Namun yang lainnya telah ditangkap oleh para zombie. Lalu Neville mengajak Anna memeriksa tempat di mana ia dijebak. Ia menyadari bahwa perangkap itu miliknya. Tapi ia bingung bagaimana bisa perangkap itu ada di sana. Tidak mungkin para zombie melakukannya. Anna kemudian berpendapat bahwa zombie-zombie itu berevolusi. Anna juga mengatakan bahwa orang-orang yang selamat ada di pegunungan. Di tempat yang dingin. Itu memberi Neville ide.
Ia kemudian menurunkan suhu tubuh zombie, objek penelitiannya dengan es. Takjub dengan apa yang ada di depannya, Anna berdecak, "Ya Tuhan." Lalu Neville menjawab, God didn't do this, Anna. We did. semua ini dimulai dari beberapa tahun lalu. Saat seorang ilmuwan mengklaim bisa menyembuhkan penyakit kanker dengan merekayasa ulang virus campak. Metode yang disebut-sebut berhasil tersebut membuat orang-orang terinfeksi virus aneh yang membuat mereka berubah menjadi ganas dan melakukan tindak kanibalisme. Saat virus itu mulai merajalela, kota hendak dikarantina. Neville berniat tetap tinggal untuk terus melakukan penelitiannya. Ia meminta anak dan istrinya untuk mengungsi. Tapi naas, helikopter yang ditumpangi oleh anak dan istrinya mengalami kecelakaan. Malam menjelang, Anna kembali membujuk Neville untuk pergi bersamanya. Di tengah perseteruan mereka, para zombie menyerang rumah Neville. Neville meledakkan bom yang dipasang di sekitar rumahnya, berharap bisa mengusir para zombie. Tapi satu zombie berhasil masuk dan menyerang Neville. Untungnya Neville mampu menghalaunya. Mencari keberadaan Anna dan Ethan, Neville menemukan mereka sedang bersembunyi dari salah satu zombie. Meski pada akhirnya berhasil membunuh zombie itu, teriakan zombie tersebut memantik kemarahan zombie-zombie lain yang ada di luar. Untuk menghindari serbuan zombie lainnya, Neville kemudian mengajak Anna dan Ethan ke lab. Dan menemukan bahwa penelitiannya berhasil. Objek penelitiannya berangsur-angsur stabil. Saat zombie menyerang, Neville berusaha menjelaskan bahwa ia bisa menyelamatkan mereka. Tapi para zombie tidak menggubris dan terus menyerang. Hingga muncul salah satu zombie terkuat yang seperti pemimpin di antara semua zombie itu. Zombie itu menggambar kupu-kupu dengan tangannya di kaca. Neville memahami bahwa zombie itu menginginkan zombie yang menjadi objek penelitiannya itu. Neville lalu menyerahkan zombie tersebut. Saat zombie lainnya hendak menyerangnya, pemimpin zombie menghentikan. Setelah mendapatkan apa yang ia inginkan, pemimpin zombie itu bersama zombie lainnya pergi meninggalkan Neville begitu saja. Di akhir film, Neville, Anna dan Ethan berkendara menuju ke tempat di mana koloni orang-orang yang selamat tinggal.